Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam rangka pembelajaran yang ketiga untuk semester kedua ini. Baik anak-anak, karena waktunya singkat, yang pertama kita bahas masalah kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Kemudian dari kegiatan ekonomi ini kita ada bidang yang kita pelajari ya, macam-macam bidang kegiatan ekonomi, yaitu pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Apa itu pertanian bercocok tanam? Kegiatan mengolah tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang. Ya. Kemudian apa itu peternakan? Kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan untuk hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil. Kemudian yang ketiga, perikanan. Kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Yang keempat, kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Baik. Nah, ini macam-macam bidang kegiatan ekonomi, ya. Nah, kalau yang masalah bercocok tanam ini adalah pertanian. Contohnya bersawah atau berladang, ya. Jadi petani sawah atau petani ladang itu namanya kegiatan pertanian bercocok tanam, ya. Mengolah tanah kemudian ditanami dengan padi. Nah, itu namanya sawah. Kalau ditanami dengan jagung, namanya berladang, ya. Kemudian peternakan, itu kegiatan mengembangbiakan hewan ternak, itu, ya, untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya. Contohnya peternakan sapi, ya kan? Nah, berarti kita mengembangbiakan sapi, kemudian memeliharanya untuk mendapatkan hasil manfaatnya, yaitu berupa daging. Yang nanti kalau Idul Adha itu akan dijual, kemudian dipotong, akan mendapatkan hasil. Atau sehari-hari ya, kita mau beli daging sapi, nah itu dari mana? Dari hasil peternakan sapi. Ya. Kemudian selain daging, ada susu, ya, susu sapi, susunya juga dijual. Nah, itu hasil dari peternakan sapi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau perikanan, contohnya tambak. Kita misalnya tambak udang, berarti menghasilkan ikan udang. Nah, ya kan? Untuk apa? Ya, untuk dijual, kemudian nanti dibeli sama para konsumen. Nah, itu adalah perikanan. Contohnya perikanan udang, ya. Yang tambak udang. Nah, perikanan itu adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Itu namanya perikanan. Nah, kemudian kehutanan, contohnya itu kita menanam pohon jati. Berarti kan adanya di hutan ya, hutan jati. Berarti apa kegiatannya dari penanaman pohon jati ini? Nanti kita manfaatkan, ya kan? Kita membuat, mengelola, menggunakan, melestarikan pohon jati ini. Nah, untuk apa? Ya, nanti kalau sudah waktunya kita tebang, nah kayunya kita manfaatkan untuk bangunan rumah ya, untuk kusen, untuk bangku, untuk meja ya, bangku-bangku sekolah kan, meja-meja sekolah itu terbuat dari kayu. Nah, yang baik adalah kayu jati. Nah, itu contoh adalah memanfaatkan kehutanan. Ya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi itu kita dibagi 3. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini contohnya yang bidang tadi, macam-macam bidang tadi, itu termasuk kegiatan produksi, menghasilkan barang. Contohnya tadi, petani bersawah, menghasilkan padi, peternakan, menghasilkan sapi, perikanan menghasilkan ikan, kehutanan menghasilkan pohon jati,
Nah, itu namanya produksi. Nah, kemudian lalu kita apakan? Setelah kita ambil manfaatnya, berarti kita salurkan, kita distribusikan. Itu namanya kegiatan distribusi, menyalurkan barang. Yang tadi ikan yang kita tambak, kita ambil, nah kita jual ke pasar. Itu namanya menyalurkan barang, kegiatan distribusi. Nah, di pasar ada pembeli, ya. Nah, pembeli ini namanya kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang. Jadi konsumen, nah orangnya namanya konsumen, yaitu membeli ikan. Nah, kemudian untuk apa ikan? Untuk dimakan. Nah, berarti dia memakai barang, ya, memakai barang, yaitu menggunakan barang untuk ikannya dimakan. Nah, itu namanya kegiatan konsumsi. Orangnya namanya disebut konsumen. Kalau distribusi, orangnya namanya distributor. Kalau produksi, orangnya namanya produsen. Nah, baik, kita lanjut, anak-anak. Yang kedua adalah masalah industri di Indonesia. Yang pertama, ciri-ciri industri kecil, ya. Lokasi daerah pedesaan, mesin sederhana, proses teknologi sederhana, modalnya kecil, dilakukan secara mandiri, proses produksi rendah, pangsa pasar sempit. Nah, itu namanya ciri-ciri industri kecil. Ya, contoh, misalnya di rumah, itu home industry, ya, memproduksi tas, misalnya, ya, tas. Nah, berarti dia termasuk industri kecil. Ya, pangsa pasarnya juga sempit, ya, maksudnya tidak luas, ya. Kemudian modalnya juga kecil, ya, dilakukan secara sendiri atau keluarga, ya kan. Nah, itu namanya ciri industri kecil. Misalnya kita mempunyai produksi industri tas, gitu ya. Nah, ini termasuk industri kecil. Kemudian hasil industri yang diekspor. Nah, jadi walaupun industri kecil bisa diekspor, ya, yaitu sepatu misalnya diekspor ke Vietnam, kerajinan batik misalnya diekspor ke Malaysia, ya, ke Thailand, kemana saja, ya, ke Malaysia, ya, ke Jepang, ya kan, dan lain-lain itu. Kemudian busana muslim diekspor ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ya kan. Produksi makanan dan minuman diekspor ke Singapura. Kerajinan, nah, banyak. Mau diekspor kemana? Ya, diekspor ke Thailand, ya kan. Thailand, Vietnam, ya kan, dan lain sebagainya. Itu namanya hasil industri yang kita ekspor, ya. Nah, kemudian kriteria produksi unggulan, mempunyai kandungan lokal yang menonjol, mempunyai daya saing tinggi, mempunyai ciri khas daerah, mempunyai nilai tambah, bermanfaat bagi masyarakat, ya, ramah lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah komoditas barang tambang ekspor Indonesia, ya. Contoh, besi baja diekspor ke Thailand, batu bara diekspor ke Thailand, Malaysia, timah ke Singapura, Jerman, minyak bumi Filipina, Myanmar, gas Myanmar, biji logam Jepang, aluminium Jepang, tembaga Jerman, LPG Amerika, minyak mentah Singapura, Malaysia, ya. Nah, itulah anak-anak, nanti bisa kamu pelajari lagi, videonya diputar kembali, ya, bisa dilihat yang tadi Pak Guru jelaskan, ya, karena memang waktunya terbatas dalam video ini. Nah, tugas kamu, ya, setelah ini, kamu kerjakan latihan ini di buku latihan. Setelah selesai dikerjakan, ya, kamu kirim ke sekolah sesuai dengan waktunya oleh orang tua kamu. Baik, anak-anak, Pak Guru akhiri pembelajaran kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.